maka demi keutuhan rumah tangga boleh berdusta. Maka dia bilang, oh tidak mami, saya akan tetap setia. Betul. Boleh kan itu dalam agama Islam? Boleh kan? Waktu aku jalan-jalan ke Madinah, tidak lupa mampir tempat onta. Kulihatlah di sana orang jualan, mereka jualan kencing onta. Ya, selamat malam Bang AR. Halo, saudara AR. Oke, baik ya, kita sapa, tidak manual kita turunkan. Teman-teman, kerinduan saya itu ya, dalam diskusi antara Islam dan Kristen ini, saya itu menemukan satu orang Muslim yang berkualitas begitu. Pengen sekali saya ketemu sama orang Islam yang dia itu benar-benar ngerti agama Islam. Tetapi seperti yang kalian lihat ya, setiap orang Islam yang naik ke sini itu, ya bisa dikatakan hampir 100% mereka tidak ngerti apa itu agama Islam. Makanya kita kasih tahu ada tertulis begini tuh mereka kaget, mereka heran. Begitu. Ya itulah teman-teman, tantangannya seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Isa alaihissalam. Konon katanya Isa alaihissalam besok kalau datang dia tidak jadi nabi lagi, katanya udah pensiun. Ya, Isa alaihissalam. Silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Anda Muslim Bang? Kapan kesini Bang? Ke neraka? Lagi ini ngopi ini. Sebentar, Anda Islam? Kesinilah ke neraka. Anda Islam? Kesinilah Bang, ke neraka dulu. Anda sudah tidak mau mengaku sebagai Islam dan Anda sudah mengaku di neraka. Masuk neraka Bang, ayo Bang. Bang, saya cari orang Islam yang masih waras ya Bang ya. Soalnya udah jarang Bang ya. Neraka, Bang. Ayo, ngopi kita Bang di neraka Bang. Ya, jadi teman-teman, sudah banyak teman-teman orang-orang Islam yang nonton channel ini, mereka sudah seperti itu. Ya, mau gimana gitu. Karena memang tidak bisa dibantah oleh mereka kan. Seperti itu. Di YouTube kecil masa sih? Suara di YouTube kecil. Oh, coba sebentar. Saya cek dulu ya. Teman-teman yang di YouTube sebentar. Saya cek dulu YouTube saya ya. Sabar. Masa di YouTube kecil? Kecil masa sih? Suara di YouTube kecil? Oh, enggak kok besar ah. Ya suaranya dibesarin Bang kalau kecil. Ya, ayo. Saya pengen ketemu dengan satu saja orang Islam yang ngerti agama Islam. Cuman jarang sekali teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Kutacane. Kutacane ini kalau nggak salah perbatasan antara Aceh dan Bang, Kutacane itu perbatasan Aceh sama Sumatera Utara ya Bang ya? Ya betul. Ah ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Berarti Abang dari Aceh atau dari mana nih? Dari Aceh Tenggara Bang. Aceh Tenggara, ya silakan Bang. Silakan Bang, Abang nyalakan kamera. Abang ini Muslim atau Kristen? Muslim Bang. Muslim, oke. Ya. Oke, silakan Bang. Apa Bang yang mau Abang bahas Bang? Jangan merokok Bang. Walaupun kalau Sorry Bang ya. iya, Anda kan mau ngobrolin Allah dan mau ngobrolin Muhammad tapi malah merokok Anda. Silakan Bang. Baru main TikTok, malum. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Itu suara siapa Bang yang ngomong-ngomong di belakang itu? Ini suara kawan saya. Begini Bang, saya mau tanya nih. Berarti teman-teman pada tahu Edis TV ya di sana ya? Ya tahu. Abang kan yang viral itu. Mantap. Jadi teman-teman, kaum muslimin wal muslimat sekarang sudah tidak nonton pengajian lagi, nontonnya Edis TV. Iya. Silakan. Begini Bang, yang saya memang orang awam Bang, kan gitu. Kalau masalah Islam, ya. Kristen pun saya nggak tahu. Ya. Cuma pertanyaan saya kayak gini Bang, kenapa orang Kristen sukanya minum-minuman, mabuk-mabukan? Makasih Bang Idan, terima kasih. Kenapa orang Kristen sukanya minum-minuman dan mabuk-mabukan? Nah, di kampung saya kan banyak juga orang Kristen Bang kan. Itulah lihat itu banyak yang minum-minum tua kayak gitu. Di kampung saya Bang, banyak orang Islam yang minum-minum tua. Iya. Begini Bang, ya seperti kan itu khasnya apa kan orang Kristen. Oke. Boleh saya jawab ya Bang ya? Ya boleh Bang. Jadi begini Bang. Ya, Bang. Kita harus bisa membedakan apa itu Kristen dan apa itu orang-orang yang tukang-tukang minum Bang.
Oh, gitu bang. Jadi Bang, orang yang suka minum begitu ya, mungkin di kedai tua atau bagaimana, kemudian mabuk, kemudian main judi, itu tidak mencerminkan kekristenan, Bang. Kristen Oh, itu bukan seperti Kristen itu adalah para pengikut Yesus, begitu, Bang. Nah, kalau Abang tidak percaya, coba Abang pergi ke kedai tua, ke lapu tua, tanya sama orang yang mabuk itu. Bilang begini, Bang, kau bacakah Alkitab itu, Bang? Pasti jawaban dia begini, belum pernah aku baca itu, Bang. Gitu. Iya. Jadi maksudnya begini, kita harus membedakan, Bang. Apa itu Kristen dengan apa itu kebiasaan daripada orang-orang tertentu. Tidak, Bang. Oh, iya bang. Gitu, ya. Ada banyak orang Kristen di muka bumi ini, Bang. Jadi tidak boleh kita mengambil satu contoh kecil lalu kita simpulkan itulah Kristen. Oh, iya bang, ya. Waktu saya zaman sekolah, Bang, saya masih ingat, Bang. Zaman saya sekolah, teman saya itu orang-orang Islam itu 99%. Dan kami memang sering begitu. Kami pergi ke kedai tua, beli tua, bahkan kami beli itu daging di kedai tua itu. Yang makannya orang-orang Islam. Zaman saya sekolah, Bang. Zaman saya sekolah, teman-teman saya begitu. Karena zaman sekolah dulu kan tahu aja kan, anak SMA nggak punya duit kan. Bagaimana caranya biar minum-minum biar murah? Minum tua. Nah, itu seperti itu, Bang. Nah, apakah saya? Silakan. Nah, kenapa orang Kristen itu bang mandinya telanjang, nggak ada pakai kain apa sarung kayak gitu, semua perempuan laki-laki? Kenapa bang? Kenapa orang Kristen mandinya telanjang? Iya, kebanyakan saya lihat kayak gitu bang. Bang, emang abang ngintipin setiap orang mandi atau gimana, Bang? Bukan ngintip bang. Kebetulan saya sering juga kan satu kamar mandi sama orang Kristen kayak gitu. Satu kamar mandi gimana? Maksudnya kamar mandi umum. Bang, mandi tidak mandi pakai baju, mandi telanjang itu tidak menentukan dia Islam atau Kristen. Aduh, Bang, susah ini kita diskusi gini. Bukan bang, kalau Islam kan kalau mandi itu pakai sarung, tutup auratnya semua. Kata siapa, Bang? Iya, kebanyakan orang Islam mayoritasnya kayak gitu bang. Ya enggak juga lah, Bang, enggak ngaruh, Bang. Mandi, Bang, coba kalau mandi ada bajunya, gimana mau nyabunin, Bang? Bukan pakai baju bang, pakai sarung, pakai apa kayak gitu, tutup semua. Di tempat terbuka, bukan di kamar mandi. Iya, maksud saya, Bang, kalau kita mandi, ya kita pakai sarung begitu. Kemudian kita bagaimana cara nyabunnya? Pakai nyabunnya di apa kan bang? Misalnya ini kan saya pakai anduk mandi. Nah, lalu ditarik sedikit pakai gosok-gosok gini-gini gitu aja bang. Ya ribet lah, Bang. Ribet itu, Bang. Tapi begini, Bang. Terlepas memang kalau Kristen gak ribet ya. Terlepas daripada itu. Terlepas daripada itu, Bang. Ini pertanyaan ini nih, Bang. Ini mewakilkan pertanyaan orang-orang Islam, Bang. Pertanyaannya itu aneh-aneh. Kenapa orang Kristen kalau mandi tidak pakai jari, tidak pakai sarung? Ya, kalau saya ngelihatnya itu aneh, Bang. Aneh, betul aneh. Karena kan kita udah besar, udah pikiran ada. Kalau umat Muslim kan mandinya tuh pakai tutup aurat semua. Menutup aurat. Bang, ya namanya mandi. Ya mandi itu ya di kamar mandi lah, Bang. Masa mandi Anda di tempat terbuka? Ya ada saja lah Anda mandi di tempat terbuka. Kali itu. Misalnya kalau WC umum lah, Bang. Kan banyak itu orang mandi-mandi. Kayak gitu. Aduh, nggak ngerti, Bang, saya pertanyaan Abang ini. Ini pertanyaan terberat selama saya buka Komal begini, Bang. Pertanyaan terberat nih. Oke lah, Bang. Bang. Oke, Bang. Ya, ini tanya jawab Islam Kristen, tapi pertanyaan Abang ini pertanyaannya agak-agak aneh gitu, Bang. Tapi gini, saya mau kasih pesan begini, Bang. Kalau Anda jadi orang Islam, Anda itu menjadi pengikut Muhammad. Setuju? Kalau Anda jadi orang Kristen, Anda menjadi pengikut Yesus. Setuju? Iya. Oke. Nah, berarti, Bang, sekarang yang perlu Anda pelajari, Bang, apa bedanya mengikut Muhammad dan mengikut Yesus, Bang? Kalau mengikut Muhammad, Bang, ini kalau mengikut Muhammad ya, Muhammad sendiri dia tidak tahu jalan ke surga. Bagaimana kok bisa kita simpulkan dia tidak tahu jalan ke surga? Dia tidak tahu jalan menuju kepada hidup yang abadi? Karena dia sendiri belok ke arah kuburan. Nah, sedangkan Yesus dia naik ke surga, dia masuk kepada hidup yang kekal, hidup yang abadi. Makanya Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Begitu, Bang. Jadi pesan saya sama Abang, kalau Anda jadi orang Islam, Anda menuju kepada hidup yang seperti apa yang Muhammad alami. Seperti itu ya, Bang ya. Oke? Semoga Anda memikirkan perkataan saya sedikit itu ya, Bang ya. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Ya. Iya ya, teman-teman sekalian,
satu kebanggaan kita bersama ya teman-teman ya. Orang-orang Islam di desa-desa, di pelosok-pelosok, mereka tidak nonton pengajian lagi. Ya, mereka nontonnya Edis TV. Sampai di Kota Cane, sampai di mana-mana gitu. Nontonnya selalu Edis TV. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Kita kasih naik ada Yamin Almerasi. Benci-benci tetapi rindu. Benci tapi rindu jua. Iya. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Muklis. Silakan, Muklis. Filter? Saya nggak pakai filter. Makasih Bang Tobias, terima kasih. Muklis. Ayo Bang, selamat malam. Selamat malam Bang Muklis. Silakan Bang, apa yang mau Bang sampaikan? Di situ malam apa siang Bang? Nih Bang, mata lampu. Ya malam lah Bang, gimana? Oh malam, nggak sama gitu, sana siang di sini malam. Di sini matahari baru mau nggak tahu di luar Bang, karena saya di dalam ruangan nih Bang. Saya itu siaran sekarang saya itu di lemari pakaian. Iya, saya sekarang siarannya itu di lemari pakaian. Silakan. Bang, saya mau tanya. Kemarin kan lihat live abang di YouTube sama Edis, Bang Edis sama Rudi Yohanes ya? Rudi Yohanes. Iya, Rudi Iya. Yohanes. Ini mau tanya, Apa kenapa itu? sih antara abang, Rudi Yohanes dan juga RK itu kok mempermasalahkan waktu abang bahwa Tuhan, Yesus mempunyai Tuhan, ya kan? Dan juga bahwa karangan penyaliban itu adalah rencana iblis, gitu loh Bang. Oke. Ada pro kontra ini. Oke, Bang. Saya kan sudah membahas isu itu dan itu sudah saya jelaskan dan sudah sangat jelas, Bang. Kenapa Abang tidak mampir ke YouTube saya? Nah, di situ lihat aja di situ penyaliban siapa yang berkehendak menyalibkan Yesus. Tapi saya kasih coba begini, Bang. Anda seorang Muslim. Ya. Oke. Anda percaya nggak bahwa Muhammad itu meninggal karena syahid? Enggak jangan ke situ dulu. Ya Anda nanti nggak paham-paham, Bang. Gini, Bang, banyak metode, sedikit Bang, gini. Banyak metode yang digunakan seseorang. Metode yang paling gampang itu adalah metode cermin, Bang. Bagaimana saya menjelaskan itu? Saya harus mengasih cermin ke wajah Anda, biar Anda itu, oh maksudnya gitu. Gimana? Mau nggak Anda? Saya gunakan metode seperti itu. Enggak, pertanyaan saya dulu abang jawab, setelah itu baru kedua abang nanya ke saya. Nah gini, bahkan Pak Bom pun menanyakan bahwa Anda itu sesat gitu loh. Bang, Tuh, karena sudah mengatakan kalau yang ngomong saya sesat itu Bom, Rudi Yohanes dan kawan-kawan, nggak apa-apa Bang, karena yang ngomong mereka. Tetapi kalau yang ngomong adalah firman Tuhan, saya akan berbenah diri Bang. Yang ngomong firman Tuhan loh ini, karena yang saya anggap sebagai otoritas, yang berotoritas atas saya itu adalah Alkitab Bang, bukan Bom, bukan Rudi Yohanes Bang. Kalau Rudi Yohanes Bang itu dia bilang melawan Yudas Iskariot sama dengan melawan Bapa di sorga. Jadi Bang, saya cuma mau bilang Bang, mereka itu contohnya Rudi Yohanes ya, itu orang-orang gendeng. Begitu Bang. Enggak, Jadi ngapain abang gitu? kan sama Yohanes, sama Kecuali dia mengutip dari ayat Alkitab gitu loh, Bang. Atau gini aja lah Bang. Tunjukkan kepada saya nih dari dalam Alkitab bahwa yang merasuki Yudas Iskariot, yang merasuki ahli-ahli Taurat, prajurit-prajurit Romawi untuk melakukan penyaliban Yesus itu adalah Roh Kudus. Itu aja Bang, coba tunjukin nama saya dalam Alkitab. Gak ada Bang. Mereka itu dirasuki roh jahat. Begitu loh Bang. Tapi Anda nonton sajalah ya video saya ya. Oke? Bahkan kemarin pun ada video abang ditantang sama RK menanyakan apakah benar Bang Edis saksi Yova, tapi abang nggak mau jawab, malah abang kabur. Bang, saya tidak kabur Bang. Saya itu datang ke tempatnya RK, saya itu mau konfirmasi. Mengkonfirmasi apa? Mengkonfirmasi tentang statement saya. Bukan membahas saya itu dari sekte apa, denom apa. Saya tidak mengaitkan diri saya kepada sekte atau denom apapun Bang. Kristen itu Bang, mau dia Protestan, mau dia Katolik, mau dia HKBP, mau dia apapun, yang penting itu bukan itu Bang. Yang penting itu apakah Anda mengasihi Tuhan Yesus dan melakukan perintahnya. Nggak ada Bang masuk surga nanti. Katolik? Ya, surga. Bukan itu Bang. Datang, cek masuk ke pengadilan akhirat misalnya nih. Edis apa? HKBP? Ya HKBP. Surga. Bukan itu Bang. Yang dilihat itu adalah apakah kita selama di dunia ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi dan dengan segenap pengertian kita dan berbuah
Gitu loh, Bang. Apakah kita sudah mengasihi sesama manusia? Apakah kita sudah menjalankan perintah-perintahnya? Karena banyak orang, Bang, di akhir zaman nanti berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Banyak orang berseru-seru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Enyahlah kamu para pembuat kejahatan. Karena apa? Karena mulutnya berkata Tuhan, Tuhan. Tetapi dia tidak melakukan perintah Tuhan Yesus, Bang. Banyak orang seperti itu, Bang. Banyak orang doa, habis doa apa yang dilakukan? Mencabuli santrinya. Banyak, Bang. Makanya, Bang, yang terpenting itu bukanlah sebuah ritualitas. Ritual itu nggak penting, Bang. Yang penting itu adalah apakah kita itu melakukan. Makanya kan kata Tuhan Yesus, penyembah benar itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah roh dalam gerakan gini. Apa, Bang, kalau gerakan-gerakan gini tuh faedahnya itu apa gitu loh? Apa faedah daripada gerakan? Gitu loh, Bang. Mana lebih penting, tangan Anda begini atau tangan Anda mengulurkan tangan membantu orang yang sedang susah? Mana yang lebih penting? Ketika tetanggamu lapar, ketika tetanggamu perlu pertolongan, mana? Apakah kamu akan begini melakukan tanganmu? Atau kamu malah menangkap tangan dia, apa yang perlu kau perlu supaya saya lakukan bagimu? Kan itu jauh lebih penting. Gitu loh. Oh, jadi kalau menurut Bang Edis bahwa jika tanggapan dari Pak Bom, RK ataupun yang lain itu seperti yang Bang Edis tadi. Ya, atau begini saja, Bang. Saya tahu. Kalian ini kan pengen, ayo kita adu ini Edi sama Bom. Bang, gini aja, Bang. Kalau memang itu keinginan kalian. Saya nggak ke situ. Saya cuma bertanya sama Abang. Adapun persepsi Abang ke situ, saya tidak punya niat sedikit pun. Yang dikatakan sama Abang semalam, kita ini kalau debat yang baik-baik, yang sehat-sehat, itu kan mau Abang. Betul. Menanyakan. Ya kan sudah saya jawab tadi, Bang. Tidak baik, Bang. Tadi kan sudah saya jawab. Ya, tadi sudah saya jawab. Kalau Anda sungguh-sungguh mau mengetahui jawaban saya, tinggal mampir ke YouTube saya, lihat di situ satu judul di mana saya membahas tentang penyaliban itu. Ya. Oke? Kan biar enak jawaban seperti itu, jadi nggak usah. Ya dari tadi juga udah seperti itu, Bang. Dari tadi juga udah itu saya jawab. Mana? Ya habisnya Anda tidak mengiyakan ketika saya bilang begitu. Saya kan udah bilang tadi, Bang, ada di YouTube saya, tonton lagi gitu loh. Orang itu kan mau jalan terus, Bang, nggak mau ngulang-ulang lagi. Ngulang itu ya sekali, 2 kali, 3 kali, masa 5 kali diulang terus. Ya. Kalau lagi ngomong saya begitu ya, saya turunkan ya. Oke, please. Teman-teman sekalian, kita kalau mengulang sesuatu mungkin nggak jelas, ya mungkin sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau berulang-ulang terus ya nanti kasihan sama orang yang udah denger gitu ya. Begitu. Yuk, kita lanjutkan. Kita kasih naik, ada saudara Syafika Shop 21. Syafika. Ya, silakan Syafika. Halo Bang, selamat malam. Selamat malam Syafika. Syafika, Anda Muslim, Bang? Muslim Bang. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Mau bertanya apa mau ditanya? Silakan. Sebetulnya dari kemarin sih saya mengikuti labnya Bang Edis ya. Mungkin yang semingguan lalu pun juga mengikuti, udah mencoba untuk ikut gabung masalah pas Bang Edis membahas tiga perbuatan yang dibolehkan untuk berdusta gitu loh Bang. Nah, oh ya, Muhammad yang ngajarkan boleh berdusta dalam 3 perkara itu kan? Ya, cuman dalam 3 urusan itu jangan percaya sama Muhammad, Bang, karena udah Muhammad yang ngajarin bohong itu. Itu dalam 3 hal itu kemarin pas waktu saya dengerin Bang Edis, sepertinya yang 2 itu Bang Edis agak setuju dengan itu, karena yang pertama menghindari peperangan, terus mencegah, pokoknya yang kemarin dibahaskan sama Bang Edis kan soal berdusta sama suami. Iya, tapi intinya begini Bang, intinya begini. Apa definisi jujur? Jujur itu ya definisinya kalau misalkan, makanya kan ada pepatah mengatakan berkatalah jujur selagi pun itu pahit. Oke. Jujur adalah mengatakan sesuatu keadaan yang sebenarnya. Setuju? Ya. Menyatakan fakta yang sebenarnya. Itu definisi jujur. Betul. Oke. Sedangkan dusta adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Setuju? Ya. Oke. Menurut Anda, yang jujur datang daripada setan atau daripada Tuhan? Kalau jujur itu memang ajarannya dari Tuhan. Oke. Kalau bohong dari setan atau dari Tuhan? Kebohongan memang datangnya dari sesuatu yang tidak baik, yaitu dari setan. Dari setan. Dan Muhammad mengajarkan kebohongan dalam 3 perkara. Setuju? Ya, setuju. Nah, berarti Muhammad mengajarkan ajaran setan. Setuju? Tapi kalau yang kemarin pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Berarti Muhammad mengajarkan pengajaran yang dari setan. Setuju? Kalau itu Bang, satu kali lagi. Bang, ayo jujur yuk, Bang.
begini bang, fungsi daripada diskusi ini adalah supaya kita itu mengakui inilah Islam, inilah Kristen. Walaupun itu pahit bang, saya kadang-kadang mengeluarkan statement-statement yang banyak orang Kristen sendiri tuh kaget loh. Ya. Iya, karena apa? Contoh misalnya, saya kasih kemarin contoh, Yesus adalah hamba Tuhan. Tahu nggak Anda? RK mengatakan, masa kamu bilang Yesus hamba Tuhan? Terus Bom, Rudy, siapa lagi? PC The King, semua mengatakan bahwasanya saya sesat. Orang-orang itu maksudnya. Tetapi bang, apa yang saya katakan itu adalah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itu masalahnya. Saya begini bang, sekalipun semua orang Kristen itu mengatakan saya salah, tapi bukan Alkitab, saya tetap ikut apa kata Alkitab itu bang. Karena yang berotoritas itu bukan orang Kristen, apalagi orang Kristen yang awam. Yang bilang Yesus hamba Tuhan itu adalah Alkitab itu sendiri. Berarti pada dasarnya Bang Edis berpegang teguh dari Alkitab itu. Iya, kenapa Anda tidak seperti itu? Itu yang saya sayangkan. Tadi kan sudah kita bilang, Ya. Bang, Muhammad itu mengajarkan hal yang bohong. Setuju? Ya, oke. Yang bohong itu datangnya daripada setan. Setuju? Ya. Dan Muhammad mengajarkan itu. Setuju? Ya. Berarti Muhammad mengajarkan pengajaran setan. Setuju? Pengajaran setan oke. Ayo. Aku bersaksi. Bentar. Kemarin dari 3 hal itu yang dibahas sama Bang Edis kan masalah yang berdusta pada istri atau suami ke istri gitu loh. Kalau untuk 2 kedustaan ini yang misalkan menghindari peperangan, untuk mencegah Bang, kita ini bang, begini bang. Kalau Anda mau menguji air laut, Anda akan ambil sampelnya. Setuju nggak? Ya. Ketika Anda mau tahu, begini bang, ketika Anda main ke pantai, ke air laut, Anda akan ambil di situ 1 gelas, kemudian Anda uji apakah asin atau enggak. Kalau asin, berarti kesimpulannya, sisanya adalah asin. Setuju? Ya. Nah begitu juga bang, untuk membuktikan Muhammad itu benar atau salah, kita ambil sampelnya. Setuju nggak? Oke. Bukankah Al-Quran berkata, jikalau kamu mendapati 1 kesalahan, maka gugurlah semua bangunan tersebut. Setuju? Ya. Nah, tadi Anda sudah mengatakan bahwasanya Muhammad mengajarkan pengajaran setan. Setuju? Tapi gini, Bang Edi sendiri Bang Edi sendiri setuju nggak kalau misalkan masih banyak juga orang Kristen atau Katolik dan mungkin teman-teman Bang Edi itu masih berdusta dan bohong dan lain sebagainya lah. Bang, Gini, bedakan. Begini bang, bedakan diajarkan berdusta sama orang berdusta. Contoh bang. Di dalam Alkitab diajarkan jangan mencuri. Itu pengajarannya. Tetapi pada prakteknya di lapangan, apakah orang sanggup melakukan itu? Semuanya sanggup? Kan tidak. Ada yang mencuri tetap. Tetapi perbuatan orang mencuri itu tidak membuktikan ajarannya yang salah. Tetapi membuktikan ketidakmampuan dia melakukan perintah Alkitab. Setuju? Perintah Tuhan. Setuju? Ya. Nah, seperti itu bang. Kalau di dalam agama Islam, kalau istri bohongin suami, bukan karena ketidakmampuan dia untuk berlaku jujur, tapi karena memang disuruh sama Muhammad. Contoh. Tapi masih ada beberapa yang mungkin saya kurang setuju dengan posisi yang ketiga itu ya, untuk suami berdusta kepada istri atau istri berdusta kepada suami. Karena gini bang, mungkin ya kalau menurut saya pribadi ini, bukan menurut kata Muhammad atau Al-Quran atau ulama atau kiai siapapun. Kalau menurut saya pribadi, mungkin Bang Edis akan tahu nantinya kalau Bang Edis udah punya istri dan berkeluarga, apakah akan dilakukan hal tersebut atau mungkin tetap berpegang teguh dengan kepercayaan yang dianut sama Bang Edis gitu loh. Karena masih banyak, saya pun juga ada teman Katolik, dia juga masih belum sekencang Bang Edis imannya kepada Tuhan Yesusnya. Dia masih mungkin masih mencari jati dirinya atau seperti apa. Dia masih, iya bang, makanya saya bilang bang, itu bang, contoh bang ya, di dalam kekristenan bang, kita diajarkan untuk mematuhi firman Tuhan. Tetapi bang, di dalam perjalanan kita mematuhi firman Tuhan itu tidak semulus jalan tol bang. Jalan tol saja masih macet-macet bang, ya kan? Tentu saja ada jatuh bangunnya bang. Makanya Tuhan Yesus berkata, nih, ketika Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid untuk berdoa di Taman Getsemani, apa yang Yesus dapati? Murid-murid apa? Ngorok, tidur. Tuhan Yesus berkata, berdoalah kamu supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Ternyata setelah Yesus pulang dari berdoa, dilihat udah tidur mereka semua. Karena apa? Karena kantuk dan lelah menguasai mereka. Apa kata Tuhan Yesus? Daging, roh itu memang penurut, tetapi daging lemah. Itu tidak bisa kita ingkari bang. Roh Tuhan memang roh itu penurut, tapi daging kita lemah bang. Contoh. Supaya apa? Jangan kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau misalnya bang ya, janganlah amarahmu masih ada sebelum matahari terbenam, misalnya nih. Bang, kalau daging kan memang ini bang, roh memang penurut bang, tapi kadang-kadang daging kita bang yang lemah.
Contohnya kita marah sama orang, sampai matahari terbenam pun besok pagi masih terus marah terus. Nah, itu biasa bang. Makanya bang, kita itu dilatih untuk menghidupkan roh. Spiritual kita itu bang, kita latih bang. Biar apa? Biar kita mampu melakukan firman Tuhan. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Makanya kalau ada orang menyakiti hati kita, ya kita berlatih aja, berlatih untuk menyuekin saja. Nggak usah dipikirin. Rudy Iskariot mau dia ngomong 1000 kali sehari bikin video, cuekin aja. Anggap aja dia orang tidak waras kan gitu. Kalau itu. Saya setuju dengan Bang Edi sih. Makanya pun saya punya prinsip gini Bang. Misalkan ada orang memikirkan saya dalam waktu 24 jam, ya saya tidak pernah memikirkan. Padahal 1 detik pun saya tidak pernah memikirkan orang itu. Biarpun mereka mencela dan mencaci. Makanya ya, inti daripada pertanyaan Anda tadi kan Bang, ajaran dengan kemampuan melakukan ajaran kan itu bang. betul. Ya, Kalau ada orang Kristen yang dia itu misalnya dia masih nyolong mangga, berarti kan ketidakmampuan dia untuk melakukan perintah jangan mencuri, betul? ya. Tetapi kalau dia mencuri bukan ajaran Kristennya yang salah. Gitu. Nah sekarang bang, kalau dalam agama Islam ada seorang ustadz, boleh kan kawin lagi dalam agama Islam? Kalau dari Al-Quran ada suratnya. Oke, contoh bang, saya seorang ustadz bang. Contoh nih, saya ustadz. Saya melakukan ceramah, misalnya saya ceramah sebulan di luar kota. Ya. Nah, dalam ceramah 1 bulan di luar kota ini dikasih makan daging kambing terus sama jamaah. Ustadz, kasih daging kambing, besok kasih daging kambing, kasih daging kambing. Karena dikasih makan daging kambing terus, makanya bang, tubuh ini bang, secara apa namanya, metabolisme tubuh, maka tubuh ini menghasilkan yang namanya hormon-hormon. Salah satunya adalah hormon, kalau pria itu apa? Testosteron, betul? Ya, kalau istilah dokternya kayak gitu. Oke. Nah, ketika seseorang menghasilkan hormon-hormon tersebut, maka di dalam keinginan badannya itu, maka dia harus melakukan yang namanya hubungan seksual, setuju? Ya, betul. Nah, makanya dia lihatlah di situ seorang ukhti yang cantik jelita, betul? Ketika dia melihat ukhti yang cantik ini, ya ukhti, bolehkah aku melamarmu? Oh, boleh Pak Ustadz. Nah, dilamarlah. Menikahlah dia. Saya nikahkan kamu dengan uang 10 juta dibayar tunai. Oke. Nah, teleponlah istri dari rumah. Halo papi. Iya mama. Papi di sana belum nikah lagi kan? Ah, mulailah mikir. Kalau saya bilang saya menikah lagi, nanti dia stroke. Gimana nih? Makanya dia teringat dengan ajaran Rasul. Maka demi keutuhan rumah tangga, boleh berdusta. Maka dia bilang, oh tidak mami, saya akan tetap setia. Betul. Boleh kan itu dalam agama Islam? Boleh kan? Kalau untuk ajarannya itu diperbolehkan, tapi kalau saya pribadi tidak melakukan hal itu, Bang. Masalahnya Islam bukan pribadimu. Islam adalah apa yang diajarkan oleh Muhammad, bukan pribadimu. Siapa peduli dengan pribadimu? Kan gitu. Kalau saya pribadi ya, ini menurut kalau Panji Pragiwaksono ya, ini menurut saya saya memang ada waktu kecil ada guru ngaji, ada guru ini. Tapi saya melihat untuk yang saat-saat ini, Bang, bahkan kiai pun belum bisa memahami isi Al-Quran itu sendiri. Kalau saya ya, menilainya, karena masih banyak juga yang dalam 3 hal tersebut tadi yang saya tanyakan, mereka masih melakukan, ya kan? Biarpun kalau pribadi saya sendiri juga itu tidak dibenarkan, ya. Terus yang kedua untuk melakukan nikah siri dan lain sebagainya untuk mempunyai 4 istri itu memang di dalam Al-Quran ada suratnya, tapi kalau saya pribadi tidak melakukan juga hal itu. Karena apa? Hati kita manusia, hati saya sama mungkin pasangan saya tidak sekuat apa yang memang mungkin di dalam Al-Quran itu dituliskan. Saya mempunyai saya merasa memang saya mengakui hati saya lemah, belum bisa mengerti atau belum bisa memahami sebetulnya isi Al-Quran itu apa sebetulnya loh Bang, sebetulnya. Makanya dalam 3 hal tersebut yang masalah dosa itu. Iya, makanya begini bang. Makanya bang, kita harus ada. Betul. Makanya begini bang. Dalam agama Islam, makanya bang, kan ketika Anda melakukan dakwah, syiar, memberitakan firman Allah, Anda harus mempraktikkan juga di detik yang sama kan? Berarti kalau Al-Quran bilang boleh kamu mencari uang dengan harta, mencari istri dengan harta-harta yang kau miliki, berarti kan boleh. Artinya ketika Ustadz dakwah, misalnya Abdul Somad dakwah, di situ dia dakwah, dia pernah bilang, selama masih 4 sah. Ini Abdul Somad yang bilang, saya ceramah ke Jakarta, di Jakarta saya nikah lagi. Saya ceramah ke Jember, di Jember saya nikah lagi. Saya ceramah ke Surabaya, di Surabaya saya nikah lagi. Selama masih 4 sah. Kalau mau tambah lagi, ceraikan dulu yang 1. Kan gitu. Nah, sementara di dalam Kristen bang, bukan begitu solusinya. Di dalam kekristenan bang, supaya orang itu tidak terjerat, supaya seseorang jangan jatuh kepada dosa, makanya bang, ketika misalnya dia seorang pendeta, misalnya dia seorang pendeta bang, pendeta ini ditugaskan
Ditugaskan untuk apa? Untuk dia misalnya berkhotbah atau menginjil misalnya di pedalaman mana. Bagaimana supaya dia tidak jatuh dalam dosa? Ya dibawa istrinya, Bang. Istrinya dibawa, begitu loh. Makanya kata Rasul Paulus, kalau kamu tidak sanggup hidup ya berselebat, Anda jangan coba-coba. Makanya menikahlah. Ambil satu istri, bawalah istrimu itu ketika kamu misalnya melakukan ini tadi perjalanan seperti itu. Itu Bang bedanya. Oke, memahami saya. Tapi kalau Sementara kalau dalam agama Anda boleh dusta dan boleh nambah-nambah terus. kalau dari ajaran saya memang di dalam surat Al-Quran, di dalam Al-Quran pun ada, cuman saya sendiri tidak mengamalkan itu, Bang. Karena ya bukan berarti saya bukan berarti saya kamu Islamnya kok nggak sesuai Al-Quran sih. Karena saya masih mengakui saya belum bisa memahami dan mengerti isi Al-Quran itu sendiri seperti apa gitu. Jadi ya saya berjalan, yang penting saya berjalan dengan perjalanan saya yang baik-baik saya lakukan, yang jelek-jelek saya tinggalkan. Pokoknya saya tetap berusaha untuk menjunjung tinggi jujur itu. Jadi kedustaan itu baik. Baik. Tetapi bagaimana mungkin Anda masih tetap, Anda kan mau berusaha sedemikian rupa yang Anda jelaskan tadi. Bagaimana mungkin Anda tetap mengikuti Muhammad? Di hati kecil Anda tidak setuju dengan kebohongan. Di detik yang sama Anda disuruh mengikuti Muhammad. Makanya saya bilang, Bang, berhentilah ngikutin Muhammad, Bang. Ayo, Bang. Mulai sekarang, Bang, janganlah Muhammad yang memerintah di hatimu. Janganlah dia yang mengambil kendali, memegang tongkat pemerintahan di dalam hidupmu, melainkan Yesus. Kalau Yesus yang memerintah di hatimu, Bang, ya, maka kamu tidak akan melakukan hal-hal yang dilakukan di dalam agama Islam tadi. Bohong-bohong seperti itu kan, bohongin istri, bohongin suami. Ya, gitu. Kalau saya sih tetap ini, Bang. Ya ini penutup aja ya, penutup istilahnya obrolan aja ya. Kalau saya pribadi, Bang, karena setiap orang kan punya kepribadian masing-masing, punya cara berpikir masing-masing, punya istilahnya dia punya statementnya sendiri-sendiri lah. Kalau saya tetap mengimani apa yang sudah diajarkan oleh orang tua dan guru saya waktu kecil, itu pertama. Yang kedua, untuk hal-hal mungkin yang tidak baik itu saya tidak lakukan. Kalau hal-hal yang baik, biarpun untuk keimanan saya kepada Nabi Muhammad itu masih berpegang sampai sekarang, biarpun ada hal-hal buruk dari beliau, tetap saya tidak akan melakukan. Saya ngambilnya yang baik. Jadi Anda intinya, Bang, intinya Anda setuju bahwa ada yang tidak baik dari Muhammad? Ada, iya setuju. Ada juga yang baik. Gitu loh, makanya saya sebentar, Bang. Gini, Anda setuju bahwa ada yang buruk, ada yang tidak baik dari Muhammad? Ya. Oke, kalau seperti itu, Bang, maka tidak pantas dikatakan Muhammad itu sebagai contoh yang sempurna. Setuju? Nah, siapakah contoh yang sempurna? Baca, Bang, Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19, Isa itu adalah seorang yang suci. Jadi, Bang, yang harus dicontoh itu adalah Isa. Isa yang asli itu adalah Yesus, Bang. Karena Isa versi Al-Quran nanti sudah nyuruh-nyuruh umat manusia nyembah Allah. Gitu, Bang, ya. Tetapi yang asli, versi aslinya itu yang ada dalam Injil. Makanya bacalah Injil, disitulah nanti Anda akan mendapatkan pengajaran-pengajaran yang daripada Yesus. Dan pengajaran-pengajaran itu akan memerdekakan kamu dan membuat matamu terbuka dan melihat kebenaran. Seperti itu saja, Bang, pesan saya. Jangan terlalu banyak-banyak, nanti kalau terlalu banyak-banyak nanti pingsan, Bang, ya. Iya, dikit-dikit, Bang, sedikit-sedikit. Itu Anda pelajari, Anda renungkan. Seperti itu, Bang. Kalau kata firman Tuhan, Bang, barang siapa yang mencari aku, Bang, maka dia akan mendapatkannya. Sama satu lagi nih, saya mau kasih saran sama Bang Edis nih. Akun Bang Edis ini udah beberapa kali kena ban. Yang maksudnya kan kemarin kan sempat akunnya Bang Edis kena pinet atau kena hack orang lain atau gimana gitu. Nggak pernah kena hack, Bang, kena ban. Kena ban itu maksudnya kena peringatan. Hanya beberapa jam saja saya kena peringatan karena itu dilapor. Saya sampaikan ke RK juga, Bang, kalau bisa, kalau mau nge-live itu alangkah baiknya komentar Abang tuh ditutup. Kadang-kadang masalahnya yang bikin kena ban itu dari komentar Abang, bukan karena lagi. Bukan, sebentar, Anda kok ngajarin saya ini? Bang, sebentar, Bang. Berapa followers yang Anda miliki? Bentar, saya cek dulu. Kalau followers oke, banyak sih Bang Edis. Cuma 2.800. Anda followers 2.800, mau ngajarin followers yang hampir 800.000. Bang, gini, Bang, kalau mau kursus kilat bagaimana caranya tidak ban, tidak apa. Malah harusnya Anda yang belajar sama saya, Anda yang ngajarin saya. Oke ya? Seperti itu, Bang. Sampai ketemu lagi ya. Semoga Anda mendapatkan kebenaran. Oke, makasih, Bang Syafika. Teman-teman, gini, teman-teman. TikTok ini itu punya peraturan regional. Begitu. Jadi, ini saya kasih tahu ya, tips-tipsnya nih, kiat-kiatnya. Gini, kalau Anda main TikTok contohnya di Indonesia,
maka TikTok itu akan mengikuti regulasi di Indonesia, peraturan di Indonesia. Regulasi itu apa? Nanti orang nggak tahu regulasi, taunya regulator. Ini. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian TikTokan di tempat yang dia itu tidak memberikan kebebasan untuk menyatakan pendapatnya, soal agama, soal apa, maka Anda akan cepat di-ban. Begitu. Contoh, di Indonesia itu kebebasan berpendapat, mengemukakan pendapat itu dijamin sebenarnya dalam undang-undang dasar. Undang-undang dasar loh. Undang-undang dasar itu adalah undang-undang yang digunakan. Undang-undang dasar adalah ketentuan, peraturan yang digunakan untuk mematahkan undang-undang. Jadi undang-undang dasar itu yang paling tinggi. Kalau Anda ingin menguji materi satu undang-undang, Anda itu harus melawankannya dengan undang-undang dasar. Undang-undang dasar berkata, dijamin itu, kebebasan itu, hak setiap rakyat untuk mengemukakan pendapatnya, untuk berserikat dan mengemukakan pendapat. Tapi hanya omon-omon. Yang tertulis bagus tertulis prakteknya. Begitu ya. Seperti itu. Jadi makanya teman-teman, kita ini kan rakyat ini punya hak. Hak kita apa? Mengemukakan pendapat kita, gagasan kita kemukakan. Tetapi itu sering dikebiri oleh keadaan. Contoh, kamu orang Kristen, ya kan? Kamu punya pendapat tentang agama Islam, ya kan? Tentulah kamu sebagai Kristen punya pendapat tentang agama Islam. Tentulah kamu orang Islam juga punya pendapat tentang agama Kristen. Tetapi hati-hati kamu kalau menyampaikan pendapat itu, bisa-bisa kamu nanti di penjara. Iya, walaupun Panji kan sudah bilang tuh, dia bilang gini. Menurut saya, katanya. Ya nggak boleh, karena dilarang kamu mengeluarkan isi kepala, dilarang, nggak boleh. Karena memang ya kita ini kan baru merdeka berapa tahun kan, belum genap 100 tahun. Jadi warisan-warisan company, warisan-warisan daripada sistem feodalisme itu masih berakar di masyarakat kita. Seperti itu. Karena zaman dulu ya, sejarah bangsa kita ini itu sejarah kerajaan-kerajaan. Dan zaman dulu raja-raja itu begitu. Rakyat ngomong begini, tangkap, ambil. Itu masih di tengah-tengah masyarakat kita. Gitu. Belum betul-betul kita itu bebas mengeluarkan pendapat kita, masih dikekang. Oke, kita kasih naik ada Basori lagi nih, kapan tobat? Ya, Basori. Silakan Basori, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Yang saya utarakan rendah saja. Apa itu? Nggak usah tinggi-tinggi. Kapan Yesus Kristus mengajarkan umatnya tentang Kristen? Kapan Yesus mengajarkan umatnya tentang Kristen? Tergantung dulu ini, pengertian Kristen itu apa di dalam kepalamu? Karena mungkin di dalam pengertianmu Kristen itu lain dengan apa yang diajarkan Yesus. Kalau saya jawab simple, kapan Yesus mengajarkan para pengikutnya? Itu sejak pertama kali dia mengajar. Sejak pertama kali mengajar. Iya. Apakah di dalam kitab Anda Yesus itu mengajar tentang Kristen? Mengajar tentang Kristen. Coba sebutkan ayat mengenai tersebut. Gini, nggak usah tinggi-tinggi, baik, saya akan begini, saya harus menjawab orang Islam itu berdasarkan kebotolannya. Baik, ini, saya mau tanya dulu nih, Anda kan kasih kesempatan saya menjawab Anda kan? Gimana? Anda memberi saya kesempatan untuk menjawab Anda dengan cara saya kan? Silahkan, tidak apa-apa, Baik. saya menghargai. Saya mau tanya dulu nih, Anda NU atau Muhammadiyah? Saya NU. NU. Tunjukkan kepada saya kapan Muhammad ngajarin NU. Coba silakan. Tunjukkan sama saya. Ya kaum muslimin wal muslimat, ku ajarkan kepada kalian Nahdlatul Ulama. Coba jelasin sama saya kapan Muhammad ngajar Nahdlatul Ulama. Silakan. Yang jelas Nabi Muhammad itu mengajarkan Islam. Yang saya tanya kapan Muhammad ngajarin Nahdlatul Ulama? NU itu organisasi. Ya gini makanya dengarkan. Ini makanya biar Anda saya jawab ya. Cari di dalam kamus NU itu apa? Organisasi keagamaan. Baik, makanya juga kamu harus cari di dalam kamus apa itu Kristen. Gini, dengarkan saya. Yesus di dalam Alkitab mengajarkan jalan kebenaran. Apa yang diajarkan? Contoh yang diajarkan Yesus. Jikalau orang membenci kamu, atau jikalau orang menganiaya kamu, jikalau orang berbuat jahat kepada kamu, maka jangan membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu yang disebut dengan pengajaran, jalan hidup. Bagaimana sih manusia itu harus hidup?
Nah, orang-orang yang menerima pengajaran tersebut, orang-orang yang mau mempraktekkan ajaran tersebut disebut sebagai para pengikut Yesus Kristus. Nah, orang-orang menjuluki mereka itu sebagai Kristen. Makanya Kristen itu adalah julukan kepada sebuah kelompok di mana kelompok tersebut mengikuti pengajaran Yesus. Oke, berarti intinya Yesus itu melakukan pengajaran, tetapi Yesus tidak pernah mengatakan bahwasanya orang yang mengikuti itu namanya Kristen gitu ya. Intinya seperti itu. Yang mengatakan bahwasanya orang itu dinamakan Kristen itu orang-orang, bukan Yesus, betul? Ya, penamaan. Ya, oke. Kan intinya seperti itu. Jadi simpel gitu. Jadi Itu, Yesus sendiri penamaan itu bukan esensinya. kepada umatnya. Orang Islam aja menjuluki orang Islam, Rudi Iskariot itu menjuluki para pengikut Yesus itu dengan sebutan Oten katanya. Nggak ada betul ya. Intinya seperti itu. Iya, kok tiba-tiba bisu? Tidak pernah. Suara saya kedengaran? Ya, intinya Yesus Cek. sendiri tidak pernah. Halo? Saya nggak bisa Halo. dengar suara dia nih. Aduh, ini sudah biasa ini. Saya tidak bisa Mau mendengar turunkan suaranya. saya. Ini mau turunkan saya. Waduh. Anda bisa dengar suara saya? Bisa. Oh, dia bisa mendengar suara saya, tapi saya tidak bisa mendengar suara dia. Ada apa ini? Yamin Almerasi. Selamat malam, Bang Yamin. Ya, selamat malam. Oke, Bang Yamin, perkenalkan diri ya, Bang ya. Saya ini seorang Kristen, Bang. Saya di Ya. sini mengadakan forum tanya jawab. Oh, Oke, antara Islam dan Kristen. Saya tanya dulu, Bang Yamin. Abang ini Muslim kah? ya Muslim. Oke, silakan, Bang. Apa gerangan Anda naik ke sini? Silakan. Saya masih bingung masalah Tritunggal ya. Bingung masalah Tritunggal. Boleh dijelaskan nggak? Baik. Jadi gini, Bang. Tritunggal. Kita pecah dulu kata-katanya itu, Bang ya. Karena penjelasan Tritunggal saya itu belum tentu sama dengan penjelasan Tritunggal yang lain. Banyak orang mengatakan Tritunggal, tapi pengajarannya itu bukan Tritunggal, tetapi Oones. Begini, Bang. Tritunggal itu terdiri dari kata tri dan tunggal. Tri itu 3, tunggal itu 1. Jadi kalau kita terjemahkan secara letterlock, begitu literal, 3-1. Tritunggal itu 3-1. Nah, apa yang 3? Yang 3 itu adalah terdiri dari 1, Bapa di surga, Yesus, dan Roh Kudus. 3 kan? Tetapi semuanya ini adalah 1. Maksudnya begini. Banyak orang Muslim itu bilang begini. Kita ini tidak boleh menyembah Yesus karena itu musyrik. Betul? Betul. Nah, maksudnya menyembah Bapa di surga saja. Walaupun Muslim sebenarnya tidak pernah menyembah Bapa di surga. Muslim itu menyembah Tuhan negeri Arab. Nah, begini, Bang, begini. Kita harus mengerti dulu pengertian menyembah di sini apa. Ya, menyembah di sini sebenarnya itu terjemahan yang tidak tepat. Terjemahan yang paling tepat itu sebenarnya ibadah. Makanya umat Muslim bilang, jangan kalian beribadah kepada manusia, kepada seorang nabi. Itu namanya menyekutukan. Kan begitu? Nah, sedangkan sebenarnya, Bang, ibadah itu pengertiannya adalah penghambaan diri. Dari kata abdu, abada. Abang tahu itu? Nah, jadi Bang, bagaimana cara kita menghambakan diri kepada Bapa di surga itu? Makanya Bapa di surga itu mengutus anaknya, Mesiasnya ke dunia. Nah, bagaimana cara kita beribadah atau menghambakan diri? Ya, menghambakan diri kepada anak yang diutusnya. Jadi ketika kita menghambakan diri kepada Yesus, mengikuti Yesus, menjalankan perintah-perintah Yesus, itu sebenarnya adalah sama saja kita menghambakan diri kepada Bapa di surga. Mengikuti Yesus sama dengan mengikuti Bapa di surga. Nah, begitu juga dengan Roh Kudus. Roh Tuhan yang diletakkan ke dalam hati manusia, supaya apa? Supaya orang tersebut menaati Roh Tuhan itu. Mengikuti Roh Tuhan itu yang tinggal di hati manusia itu. Ketika Roh Tuhan itu berkata, kasihilah sesama manusia, dia mengikuti itu. Nah, itu sebenarnya sama saja dengan menghambakan diri kepada Bapa di surga. Jadi, Bang, baik Yesus maupun Roh Kudus itu datangnya daripada Bapa di surga. Makanya yang 3 itu adalah 1. Jadi kami tidak melakukan kemusyrikan atau kesyirikan begitu dengan cara mengikuti Yesus dan mengikuti Roh Kudus. Mengikuti Yesus dan mengikuti Roh Kudus sejatinya sama dengan mengikuti Bapa di surga. Begitu, Bang, penjelasan saya tentang Tritunggal. Oh, jadi 3-nya ini beda-beda atau gimana, Bapak? Ya, berbeda tetapi 1, Bang. Berbeda tapi 1. Ya. Gimana? Jadi 3 ini dempet gini apa? Gimana apa? Ya, kalau dibilang dempet, ya tidak dempet lah, Bang. Karena apa? Karena Bapa di surga mengutus Yesus, ya kan? Ini Bapak. Mm-mm.
Terus Sama seperti beginilah bang, sama seperti begini bang. Di dalam agama Islam bang, di dalam agama Islam ada nggak yang namanya Roh Kudus? Roh Kudus itu setahu saya sebutan untuk Jibril. Oke, walaupun sebenarnya kan di dalam Al-Quran sebenarnya nggak ada bang, Roh Kudus itu Jibril bang. Roh Kudus itu datang dari siapa bang? Roh Kudus dari Allah. Oke, dari Allah. Bisa nggak Roh Kudus itu tinggal di hati manusia dalam agama Islam? Pak, kalau tinggal berarti kesurupan dia, kesurupan Roh Kudus kalau masuk itu. Oke, Roh Kudus, oke. Roh Kudus masuk Oke. Baik. Saya akan tunjukkan satu ayat. Sesungguhnya Allah itu bang terhadap orang-orang yang beriman, ini menurut agama Islam ya, itu lebih dekat daripada urat leher. Ada nggak ayat Al-Quran yang berbunyi seperti itu? Aku lebih dekat dari urat lehermu. Gitu. Ada nggak? Ada. Oke, berarti menurut Anda Allah itu seharusnya tinggal di hatinya orang-orang Islam nggak? Ya bukan tinggal secara fisik. Iya, berarti tinggal nggak dia di hati seseorang? Ya sama kayak aku sama istri. Aku tinggal di hatimu. Kan susah kan bang? Sebenarnya gini bang, saya ini mengajukan pertanyaan yang sama. Maksud saya itu bang, mengajukan pertanyaan yang sama itu, saya berusaha supaya Anda itu memahami apa yang dipercayai oleh orang Kristen. Gitu loh bang. Nah makanya saya tanyakan kepada Anda percaya tidak bahwa Allah itu bersama dengan orang-orang yang beriman? Bahkan dikatakan lebih dekat daripada urat lehernya. Ya. Ketika Allah bersama dengan orang-orang yang beriman itu, berarti Allah itu tinggal nggak di diri seseorang yang beriman? Enggak. Nah, berarti Ya, orang yang beriman itu tidak disertai oleh Allah. Ya Allah menyertai, bukan berarti dia tinggal. Tapi katanya lebih dekat dari urat leher, Pak. Urat leher ini tinggal di hati, tinggal di dirinya seseorang nggak? Apa dia di luar? Di luar. Urat leher ini di dalam badan apa di luar badan? Di dalam. Ah, berarti Allah kalau lebih dekat di sini berarti di mana dia? Oh, berarti Allah ada di sini gitu ya. Susah. Atau gini aja dah. Gini aja bang. Menurut Anda Muhammad patuh dan taat nggak sama Roh Kudus? Menurut Al-Quran? Patuh maksudnya kan Allah kan Roh Kudus cuman perantara aja, kurir. Iya, patuh nggak Muhammad sama Roh Kudus itu? Ya patuh lah, mau dia ini. Musrik nggak dia? Ada yang memerintahkan. Iya, makanya bang, sebenarnya di dalam kekristenan itu seperti itu bang. Jadi Roh Kudus itu dia itu mendapatkan perintah daripada Bapa di surga, makanya diutus dia. Untuk apa Roh Kudus itu? Untuk menginsafkan manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu ngikutin Roh Kudus itu. Nah, ketika kita ngikutin Roh Kudus itu sama saja mengikuti Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus itu datangnya daripada dia. Makanya bang, ada di dalam Kristen itu ada Roh Kudus, roh yang daripada Tuhan. Kemudian ada Yesus, yaitu Sang Mesiasnya, anaknya yang tunggal. Begitu bang. Jadi sebenarnya simpel bang, Kristen itu simpel. Cuman orang Islam saja yang sulit memahami atau pura-pura nggak paham gitu. Masalah katanya tiga oknum ini, Bapak, Yesus, Roh Kudus, tiga. Saat tiga bisa dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Dempet berarti. Siapa bilang bang tidak bisa dipisahkan bang? Saya nggak bilang mengatakan dipisahkan bang. Saya bilang yang ketiga itu sejatinya adalah satu. Begitu loh bang. Kalau abang nggak paham-paham juga, ya saya cuma pesan aja bang, kurang-kurangin bang, benturin kepala ke ubin. Sebenarnya simpel kok. Gini, apa sih makanya bang tujuan diskusi ini bang? Sebenarnya itu maksud saya itu begini, supaya orang Islam itu jangan pura-pura nggak paham gitu loh. Saya banyak melihat bang, banyak orang-orang Islam ini dia ini entah pura-pura nggak paham atau memang dia nggak mau paham, gitu, nggak mau memahami. Makanya saya sering menganalogikan itu kepada apa yang diimani oleh orang Muslim. Contoh gini bang, kalau orang Muslim memuji-muji Rasul, menurut Anda itu menyakiti hati Allah nggak? Enggak. Bang, karena apa? Karena memuji-muji Rasul itu adalah bagian daripada berbaktinya umat Muslim kepada Allah. Setuju? Ya. Memuji-muji Rasul itu adalah bentuk ibadah umat Muslim kepada Allah. Setuju? Bukan ibadah, hanya pujian saja. Iya bang, ibadah itu apa sih bang? Ibadah tuh yang saya pahami seperti misalnya sholat, puasa, itu ibadah. Allah gitu kan. Apa akar kata ibadah itu apa bang? Ya itu yang saya pahami selama ini. Kan akar kata ibadah itu yang saya pahami. Gini loh bang, gini, biar kita nggak diskusi seperti anak-anak bang. Jadi Anda harus bisa bedakan bang. Kalau bayangkan bang, montir tukang bengkel
dua orang tukang bengkel membahas struktur jantung manusia, akan kacau bang. Kenapa? Karena kedua orang awam membahas hal yang tidak diketahui. Nah sama bang, saya sering melihat di media sosial ini dua orang awam membahas agama. Makanya bang, itu akan jadi kacau diskusi itu. Makanya saya bilang begini bang, ibadah itu sebenarnya bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kata dasarnya itu adalah abada, abdu, hamba, penghambaan diri. Makanya bang, di dalam agama Islam penghambaan diri itu begini. Ini penghambaan diri. Sedangkan di dalam agama Kristen bang, penghambaan diri itu bukan gerakan badan. Penghambaan diri itu adalah bentuk ketahlukan kita, bentuk ketaatan kita kepada Bapa di surga. Kalau Bapa di surga memerintahkan, hai manusia, ikutilah anakku yang kuutus ini. Makanya ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan, ada suara dari surga berseru, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi manusia disuruh mengikuti Yesus. Yang nyuruh siapa? Bapa di surga. Suruh ngikutin Yesus. Yesus bilang, ikutin. Maka kamu akan selamat. Begitu loh. Nah, masalahnya manusia lebih senang ngikutin Adolf Hitler. Atau lebih senang ngikutin Muhammad. Dan Tuhan yang, dalam tanda kutip, saya mohon maaf ya, dan Tuhan yang dibuat atau dipromosikan oleh Muhammad. Muhammad itu tidak mempromosikan Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Muhammad itu mempromosikan Tuhan negeri Arab. Yang disembah oleh orang-orang Quraisy, leluhur-leluhur Muhammad. Gitu loh bang. Jadi jangan pikir bang, orang Islam itu menyembah Bapa di surga. Tidak, orang Muslim itu tidak berbakti kepada Bapa di surga. Mereka berbakti kepada Tuhan negeri Arab yang disembah oleh nenek moyang Muhammad. Begitu. Makanya orang-orang Islam sekarang tuh tawaf mereka di Ka'bah itu ngikutin tradisi atau leluhur para nenek moyang Muhammad. Cuman dikit-dikit dipoles. Kalau dulu mereka tawafnya telanjang, nah sekarang umat Muslim tawafnya pakai kain ihram. Kalau dulu mereka memutari banyak berhala, banyak jenis-jenis patung, nah sekarang tinggal satu, yaitu Hajarul Aswad. Gini bang, kalau abang betul-betul mau belajar, abang itu akan ngerti kok. Oh iya ya, kita ini sebenarnya disuruh ngikutin Yesus, disuruh memuji memuliakan Yesus, disuruh taat tunduk kepada Roh Kudus, begitu. Makanya di dalam agama Islam, Cuman taat aja tapi bukan menyembahnya. Apa gimana? oke bang, mana lebih penting begini atau taat melakukan perintahnya? Mana yang lebih penting menurut Anda? Contoh bang, contoh gini. Yang penting begini ya. Nah, abis itu nggak usah patuh sama dia. Kalau dibilang mencuri aja. Kalau dibilang jangan berzina, berzina aja. Yang penting kan gini. Yang penting begini kan masuk surga. Inilah bang bedanya bang. Makanya bang, orang Islam itu memahami ibadah itu adalah dengan gerakan badan. Sementara kekristenan memahami ibadah dengan cara melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Seperti itu. Ya itu sholat itu perintah juga, kan, Pak Adis? Bang, saya sudah baca Al-Quran. Saya sudah bolak-balik Al-Quran. Nggak ada bang di dalam Al-Quran itu pengertian sholat itu begini-begini pak. Coba, di Quran mana kalau sholat itu begini? Nggak ada. Nggak ada, ya makanya kalian karang-karang sendiri bang. Makanya bang, di dalam Al-Quran itu ada perintah. Kalau kamu punya pertanyaan, kalau kamu ada keraguan-raguan tentang apa maksud yang kami wahyukan kepadamu, tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Disuruh mengkonfirmasi, disuruh belajarnya itu ke pembaca kitab sebelumnya, yaitu pembaca Taurat dan pembaca Injil. Tetapi yang umat Muslim lakukan, malah tanyanya kepada orang-orang itu, orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, orang-orang itu, apa namanya? Siapa Bukhari itu orang Persia. Begitu bang. Makanya Islam yang Anda pahami itu sebenarnya bukan Islam yang sejatinya bang. Islam yang sejatinya itu aslinya bang, itu merujuk kepada ajaran-ajaran terdahulu, meneruskan, bukan malah menggantinya dengan membuat ritual baru. Makanya bang, Muhammad sendiri pun itu disuruh bang, ikutilah milah Ibrahim, mengikuti itu. Tetapi sayang seribu sayang, kalian membuat Ibrahim versi orang Persia. Gitu. Saya harap Anda paham bang dengan apa yang saya utarakan ini. Nggak paham. Nggak paham juga? Nggak. Aduh, berat. Sulit. Setahu saya gini ya, Pak Adis ya. Setahu saya tadi itu adalah perintah. Kemudian caranya, bagaimananya, itu kan Nabi Muhammad yang mencontohkan. Gitu. Sholatlah seperti yang aku lakukan. Baik, saya tanggapi bang ya. Di dalam sebuah hadis ada kata-kata, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat.
Saya Bang, sayalah orang yang paling ngerti Islam di bawah kolong langit ini. Oh, bagus itu. Tidak mungkin, saya katakan sekali lagi, tidak mungkin di bawah kolong langit ini ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Perhatikan. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Pertama, hadis ini ngomongnya Muhammad tuh sama siapa? Karena ketika saya baca asbabul wurudnya hadis ini, saya baca asbabul nuzulnya, asbabul wurud kalau dalam hadis, ini nggak jelas Bang, dia lagi ngomong sama siapa? Kok tiba-tiba aja Muhammad ngomong, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Pertama, ini umpamanya hadis ini benar. Misalnya kita anggap aja lah Muhammad pernah ngomong begitu. Pertama, dia ngomong sama siapa? Apakah dia ngomong kepada orang yang berbahasa Arab? Apakah dia ngomong dengan orang asing? Kalau dia ngomong sama orang asing, Muhammad berbahasa apa ngomongnya? Makanya kalau dia ngomong sama orang asing, tidak pernah didapati Muhammad tuh bisa bahasa selain bahasa Arab. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar Muhammad ngomong dengan para sahabatnya. Nah, ketika dia berbicara dengan para sahabatnya, pastilah ini bukan ngomong bahasa. Maksudnya begini, karena umat muslim itu sudah berpikir kalau sholat tuh harus pakai bahasa Arab. Berarti ketika Muhammad memerintahkan sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat, bukan soal bahasanya, tetapi soal gerakan badannya. Nah, pertanyaannya begini. Kalau Muhammad memerintahkan gerakan-gerakan sholat, pertanyaan saya Bang, mengapa setiap mazhab berbeda satu sama lain? Ada mazhab misalnya Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, ada yang bilang waktu baca Al-Fatihah, basmalahnya itu ada yang bilang dibaca. Ada yang bilang basmalahnya itu tidak dibaca. Ada yang bilang dibaca tapi pelan. Terus, waktu takbiratul ihram, ada yang bilang di atas telinga. Ada yang bilang di depan begini. Terus waktu sodaqoh, ada yang bilang di sini, di dada begini. Ada yang bilang di perut begini. Kalau di dada begini, Tuhannya lari. Kalau di perut begini, Tuhannya tidak lari. Atau bagaimana? Makanya Bang, sholatnya Muhammad sendiri, itu tidak jelas seperti apa. Makanya sekarang dibikinlah hadis lagi. Oh, Muhammad kadang-kadang sholat begini, kadang-kadang sholat begini, kadang-kadang takbiratul ihramnya begini, kadang di sini. Ya berarti suka-suka lu aja lah, kan gitu. Kalau memang seperti itu, kenapa antar mazhab masih terus ngeyel-ngeyelan? Kunut subuh. Coba, sampai sekarang nggak beres-beres. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Betul? Beda-beda kan? Jadi Bang, itu semua Bang, sebenarnya Bang, semuanya itu sebenarnya itu karang-karangan para pengarang hadis. Seperti itu. Ya, kalau menurut saya itu benar semua. Yang salah itu yang nggak sholat. Iya, kita bukan masalah membahas sholat atau tidak sholatnya. Pertanyaannya Yang itu, salah nggak sholat. sebenarnya intinya begini Bang, sebenarnya sholat itu apa sih? Di dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Bang, sholat itu di dalam Al-Quran itu adalah sebuah perbuatan mencegah perbuatan mungkar. Apakah kalau begini-begini itu mencegah perbuatan mungkar? Buktinya banyak begini-begini Bang, tapi korup aja Bang. Coba tanya koruptor-koruptor itu Bang. Mereka begini-begini Bang, tapi itu tidak mencegah mereka untuk berbuat mungkar. Yang mencegah seseorang untuk berbuat mungkar adalah menjadikan Roh Kudus itu memerintah, berkuasa atas diri seseorang. Kalau Roh Tuhan menguasai seseorang, berkuasa atas seseorang, orang tersebut tidak akan melanggar perintah Tuhan. Tetapi kalau orang mau begini Bang, mau 1000 kali Anda begini-begini Bang, tidak mungkin Anda berkuasa mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Anda tetap Bang, mata Anda akan hijau melihat duit. Begitu Bang. Makanya bedanya Islam dan Kristen itu di situ. Tapi sholatnya nggak benar gitu. Bang, di dalam Al-Quran tidak ada Bang, sholat itu adalah gerakan begini-begini, nggak ada Bang. Memang nggak ada. Iya, makanya itu yang kalian karang-karang sendiri. Gitu loh. Gini, ini pertanyaan penting ya. Ini sebenarnya satu indikasi bahwa sholat itu sebenarnya nggak seperti itu. Contoh, umat muslim mengklaim sholatnya seperti Muhammad. Coba, Anda waktu sholat Bang, Anda mengucapkan nggak? Tahiyat awal, tahiyat akhir, coba. Gimana bacaannya? At-tahiyatul mubarakatuh sholatu wa Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamu alaika ya ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita coba Bang artikan dulu Bang. Apa arti assalamu alaika ya ayuhan nabiyyu? Selamat kepada seluruh para nabi. Apa bedanya assalamu alaika dengan assalamualaikum? Assalamualaikum, Anda kan ada kumnya. Kalau assalamualaikum? Ya kepada Nabi gitu, setahu saya gitu. Baik, gini Bang. Kalau assalamu alaika, salam sejahtera kepadamu, munya itu satu orang Bang.
Tapi kalau assalamualaikum, salam sejahtera kepadamu, mu-nya itu banyak orang. Contoh, kalau Anda ngomong sama 5 orang, Anda harus ngomong assalamualaikum. Karena di situ ada 5 orang, lebih dari 1. Tapi kalau cuma 1 orang, maka Anda tidak boleh ngomong assalamualaikum, tapi assalamualaika. Ini sudah salah berjamaah, Bang. Umat muslim kalau pamitan sama bapaknya, assalamualaikum. Padahal bapaknya sendirian, harusnya bukan assalamualaikum, tapi assalamualaika. Karena cuma 1 orang. Nah, ketika Anda mengucapkan assalamualaika ya ayuhan nabi, itu artinya salam sejahtera kepadamu wahai nabi. Itu seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah Muhammad ketika sholat dia mengucapkan itu? Ya. Muhammad berkata assalamualaika ya ayuhan nabi. Iya. Salam sejahtera kepadamu wahai nabi. Dia bilang gitu. Kepada siapa dia bilang gitu? Ya pada nabi kan banyak nabi-nabi. Terus waktu dia bersolawat, Ah, waktu dia bersolawat, dia bilang bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarganya, betul? Muhammad yang mana lagi yang dimaksud dia? Ya, kalau orang Muslim kan sholatnya begini, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah kelimpahan atas Muhammad dan keluarganya. Maksudnya umat Muslim meminta kepada Allah supaya Allah melimpahkan kerahmatan kepada Muhammad dan keluarganya dia kan? ya. Waktu Muhammad solawat. Ya mau nyebut Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya dia gitu. Iya. Berat. Jadi Muhammad juga bilang ya. Jadi Muhammad juga bilang, ya Rasul salamu alaika ya. Berarti Muhammad sholatnya bersama. Enggak ada yang kayak gitu. Itu karya para ulama aja. Iya, makanya sebenarnya semuanya itu karya ulama, Bang. Semuanya itu sebenarnya, Bang. Jadi dari A sampai Z itu semuanya itu sebenarnya karya daripada ulama-ulama tersebut. Enggak, yang selawat tadi, ya Robi Soli, itu hanya puji-pujian saja. Oke lah. Semua kembali kepada teman-teman kok. Jadi teman-teman, biar teman-teman tahu beginilah orang-orang muslim, teman-teman. Jadi banyak di antara mereka itu tidak tahu begitu. Tapi itu Bang ya, kalau Anda sholat, Anda itu sebenarnya berkomunikasi dengan Muhammad dan juga Allah. Setuju? Juga sama Allah lah. Waktu Anda mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan nabi, salam kepadamu wahai nabi, Anda lagi ngomong sama siapa itu? Ya sama Allah. Berarti Allah jadi nabi ya? Bang, Assalamualaikum ya ayuhan nabi, salam sejahtera kepada engkau wahai nabi. Engkau di situ siapa? Nabi. Ah, berarti abang ngomong sama siapa? Sama Allah. Bang, salam kepadamu. Salam kepadamu. Bang, salam kepadamu. Waktu Anda ngomong assalamu alaika ya aba, bapak, assalamu alaika ya umi. Anda ngomong sama bapak, sama ibu, betul? Ya kok disamakan dengan bapak gimana? Oke lah Bang, baiklah. Gimana? Emang apa salahnya kita tuh bersolawat pada Nabi Muhammad kan nggak masalah kita. Baik. Kan. Tidak ada begini bang, tidak ada salahnya ketika orang Islam mengatakan orang Kristen di gereja memanggil-manggil, berdoa, menyebut-nyebut nama Yesus. Contoh Bang, saya di gereja kami berseru-seru, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Datang orang Islam lewat. Orang Kristen lagi nyembah Yesus. Jangan berisik. Ketika kami di gereja memanggil-manggil, berseru-seru kepada Yesus, kalian bilang lagi nyembah Yesus. Bagaimana dengan orang Muslim? Ya Rasulullah, tung 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 tung. Ya Rasulullah, tung 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 tung. Ya Habibullah, tung 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 tung. Sebenarnya tahu nggak Bang? Maksud saya itu begini loh. Kenapa sih kita ini Bang ya? Kok standar ganda? Ketika kami memuliakan Yesus, memanggil-manggil Yesus, memuji-muji Yesus, kalian bilang itu musyrik, tidak boleh begitu. Sementara kalian melakukan hal yang sama kepada Muhammad. Gitu loh. Jadi itu yang saya maksudkan Bang. Itu yang Anda ucapkan tadi itu redaksinya ada SOP-nya enggak dari Yesus? Kamu kalau mau memujiku kata-katanya ini loh itu. Kamu kalau menyembah aku kata-katanya ini loh. SOP-nya
Ada nggak? Baik, baik, baik. Ini lucu ini teman-teman ya. Jadi begini Bang, memuji memuliakan Yesus itu adalah sesuatu yang ekspresional. Maksudnya ekspresional ini kata baru gini. Sesuatu yang diekspresikan dari dalam lubuk hati seseorang itu sendiri. Nggak ditentukan kata-katanya begini, kamu katanya harus ngomong begini. Tapi di dalam agama Islam Bang, memang orang Islam menghayal bahwa kalau mau memuji Muhammad, kalau mau salawatan, bacaannya Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, bacaannya ditentukan sama Muhammad. Halu Bang. Bang, itu semua karangannya para ulama. Nggak pernah Muhammad ngomong begitu, Bang. Ada kata tadi kan apa Yesus aku maksud saya ya kan sesuatu pelaksanaan itu kan ada teknisnya, ada SOP-nya itu kan tertulis. Misalnya kalau kita mau kalau dalam dunia kedokteran kalau kita mau menyuntik orang itu kan ada SOP-nya, satu yang bersiapkan ini bla bla bla, cara kerjanya ini bla 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 bla. Itu kan satu standar gitu kan. Ya. Dan tidak boleh berubah. Nah, kalau di Kristen ada nggak dalam itu kan? Baik. Di dalam Alkitab Bang, Tuhan Yesus berkata, penyembah benar itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Mereka berbakti dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kata-katanya Bang, omongannya harus begini, harus begitu, enggak. Adapun yang seperti itu, pernah murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes, murid-murid daripada Yohanes. Bang, kok kena pelanggaran Bang? Nggak tahu saya. Apa pelanggaran apanya? Ada kelihatan nggak di situ Anda kena melakukan pelanggaran? Ada, nggak tahu saya. Kita kan lagi nyantai-nyantai, saya nggak apa-apa. Nampak-nampaknya TikTok membaca Anda sebagai orang yang tulalit Bang. Karena Yamin Al-Mersi mengandung ketulalitan sehingga membuat penonton pusing gitu. Loh, maksudnya kita kan diskusi. Iya, tapi Anda kena pelanggaran karena Anda terlalu tell me gitu. Telat mikir. Loh, bukan, aku nggak ngerti apa yang kau omongkan, tuh nggak ngerti gitu loh. Alurnya tuh gimana, alurnya tuh nggak ngerti gitu loh. Oke lah, nanti ini kita kena nih pembatasan. Jadi saya turunkan dulu ya. Oke lah, saya turunkan dulu. Ya, saya turunkan. Kena pelanggaran. Ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi, apa sebenarnya? Ini yang menjadi kajian kita bersama. Ketika kita ngomong gini, apa sih yang membuat Muslim itu sulit nangkep gitu? Apakah karena mereka memang kekurangan gizi begitu atau bagaimana? Tapi saya percaya teman-teman, yang menonton ini itu banyak Muslim yang lain dan banyak di antara mereka itu yang nangkep begitu. Makasih Bang Tobias, terima kasih Bang Tobias. Thank you ya Bang Tobias ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Makasih Bang Tobias, terima kasih. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali, kita iklan dulu ya teman-teman ya. Ya, teman-teman sekalian, support dan dukung channel ini ya teman-teman ya, dan juga channel-channel para apologet yang kalian lihat tuh bagus begitu ya. Bagaimana cara mensupportnya? Hal-hal yang paling sederhana itu teman-teman, tap-tap layar, follow, bagikan, kasih love orange 1 per orang 1. Kalau ada berkat berlebih, teman-teman bisa support melalui Gift begitu. Teman-teman juga kalau tidak ngerti caranya support melalui Gift, teman-teman juga bisa support secara finansial acara-acara seperti ini teman-teman. Siapapun yang kalian anggap itu pas begitu ya, atau kalian suka. Nah, teman-teman bisa dukung program saya ini, program siaran seperti ini, mengudara seperti ini di sini. Teman-teman bisa support secara finansial di sini. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya. Saya balikin dulu muka saya supaya tidak tertutup. Kalau Anda tangkap layar nanti angkanya hilang. Saya balikin dulu. Ya.